Halo Sobat Review, ketemu lagi sama gue Iqbal di sini. Kali ini gue mau mereview gamepad dari Logitech. Logitech F310. Seperti apa gamepad Logitech ini? Mari kita simak ulasannya sama-sama. Well, gamepad ini berwarna biru tua, bertombol X, Y, E, and B yang mengikuti color line seperti punya Microsoft Xbox yang berwarna kuning, biru, hijau, dan merah tombolnya. Kalau ditekan, tactile-nya lumayan keras mantulnya. Ada dua buah analog berlapis karet yang fleksibel, yang pairnya kalau digerakkan langsung kembali dengan tegak. Dan ini ada tombol kanan, kiri, atas, dan bawah. Posisi tombolnya cukup tinggi, nggak mendelep ke bawah. Tombolnya tidak terpisah, melainkan menyatu dalam satu lingkaran. Dan ini lagi ada tombol start dan juga back atau select. Dan ada juga tombol mode yang berfungsi untuk turn off dan turn on tombol analognya. Pada bagian depannya terdapat tombol LB, LT, dan RB dan RT. Untuk tombol LT dan RT-nya lumayan keras dan tactile. Berbeda dengan tombol LB dan LT-nya yang sedikit agak lembut. Kalau dilihat dari samping, tombol LT dan RT-nya menonjol lebih jauh daripada tombol LB dan RB-nya. Pada bagian bawah terdapat switch tombol untuk direct input ataupun X input, tergantung pada gamenya support yang mana. Kalau dipakai rasanya seperti pakai DualShock punya Sony PlayStation. Bahan gamepad ini dari plastik, tapi bukan plastik yang murahan ya. Nggak kerasa plastikinya dan bertekstur semacam berbahan doff. Dan gamepad ini juga ringan banget. Karena nggak ada mode getarnya kali ya, jadi gamepad ini lumayan ringan. Gamepad Logitech F310 ini masih menggunakan kabel USB, bukan USB Type-C ataupun USB 3. Panjang kabelnya 1,8 meter, jadi cukuplah untuk main game di depan PC. Gue colok USB port depan PC, Windows 10 langsung menginstal gamepad secara otomatis. Nggak perlu driver tambahan lagi untuk gamepad ini. Kalau dilihat di setting device, Logitech F310 sudah terbaca oleh Windows. Gamepad ini gue coba lihat di menu setting PES 2019. Pada bagian controller, F310 sudah dapat terbaca. Jadi gue nggak perlu setting secara manual lagi, karena pilihan disesuaikan dengan direct input. Semua tersetting secara otomatis tanpa kesalahan fungsi tombol. Pas dipakai buat main game, respon dari gamepad ini sangat baik dan cukup responsif. Cuma buat sobat review yang main gamenya dengan menggunakan tombol biasa, bukan analog, harus lebih berhati-hati. Karena dari yang gue rasain, agak kurang nyaman tombolnya. Karena posisinya agak tinggi dan bulat. Kalau dari tombol lainnya dan analog, dari yang gue rasain sih, no issue sama sekali. Nah, buat yang tangannya suka sedikit basah kalau lagi main game, gamepad ini memberikan kelebihan, yaitu tidak licin sama sekali. Mungkin karena bahannya doff kali ya, jadi amanlah pada saat main game, tidak ada kepleset-pleset karena tombolnya licin. Untuk tombol LT dan RT yang gue bilang tadi agak keras, itu ngaruh saat bermain game. Buat yang suka main game pakai tenaga mencetnya karena gergetan pas main game, gue rasa sih justru malah tambah asik ya. Tapi buat yang nggak suka dengan tombol yang keras, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. So far, gamepad ini enak dipakainya, cukup responsif, build quality-nya bagus dan ringan. Jadi nggak bikin pegel kalau dipakai buat main game lama-lama. Kelebihan dari gamepad ini, pertama build quality-nya yang bagus. Kedua, cukup ringan. Ketiga, support direct input dan X input. Harganya cuma 300 ribuan aja. Dan garansinya yang oke. 3 tahun garansinya. Nah, buat minusnya, ya tadi aja. Tombol kanan, kiri, dan atas bawahnya terlalu menonjol ke atas dan menyatu dalam satu lingkaran. Jadi, di gua tuh rasanya kurang nyaman aja.
dan tombol LT serta RT-nya agak sedikit keras aja tadi. Terlepas dari semua itu, yang paling penting gamepadnya awet sobat review. Sampai-sampai bergaransi 3 tahun. Cukup lama juga buat ukuran gamepad yang garansinya sampai 3 tahun. Sekian review gamepad Logitech F310 oleh Loka Review. Semoga video ini dapat membantu sobat review dalam menentukan pilihan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Thanks for watching guys.